Horas Bapak Ibu warga jemaat HKBP Keramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah pertama, penambahan ruang kelas sekolah minggu, yang kedua, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Yang ketiga, akses masuk, keluar komplek gereja menjadi 2 lajur. Yang keempat, kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Keramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonik pasal 2 ayat 8. Demikian dikatakan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam renungan kita di pagi hari ini, tentu ini merupakan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk menjelaskan dan menyatakan tentang kepribadiannya yang telah dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas pelayanan dalam memberitakan firman Tuhan yang disampaikan tengah-tengah umat manusia yang belum mengenal dan yang belum percaya kepada Allah. Dalam tugas pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus mempunyai dampak yang sangat baik, karena banyak orang yang menerima firman Allah dan mau percaya, yaitu dengan mengikuti segala kehendak dari Tuhan Allah di dalam kehidupan, khususnya di tengah-tengah persekutuan orang percaya, yang tentunya membuat Rasul Paulus sangat bersuka cita karena tugas pelayanan yang dia lakukan dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bagaimana dia melakukan tugas panggilan Allah dalam memberitakan Injil, itulah yang dia sampaikan melalui renungan kita ini, di mana dia melakukannya dasari hanya melalui kasih tanpa pandang bulu
dan untuk mencari keuntungan dari orang lain. Dan itu dia lakukan karena dia benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai dia dan yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupannya untuk menghadapi segala tantangan yang berat yang selalu muncul dari orang-orang yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima firman Tuhan. Tetapi dia mampu melakukan semuanya dengan baik. Dan itu dia lakukan atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu diakui menyertai kehidupannya. Berbuat baik, itulah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan tentu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menganugerahkan kasih-Nya yang begitu besar dan telah memberikan sukacita melalui perbuatan-perbuatannya yang selalu menyertai kehidupan orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang percaya tentu tidak mengakui adanya perbuatan dari diri kita sendiri, tetapi kita tetap mengakui adanya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk membuktikan adanya perbuatan Tuhan, tentu dapat kita tunjukkan di dalam kehidupan kita melalui tugas pelayanan dalam memberitakan kebenaran dari Tuhan Allah. Yang tentu itu dapat kita tunjukkan dengan berbagai cara, termasuk memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan dari orang lain. Karena kita mau melakukannya hanya berdasarkan kasih Tuhan yang selalu dianugerahkan bagi kita. Biarlah tugas-tugas kita dan pelayanan kita atau segala perbuatan-perbuatan baik yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita bertujuan untuk menyenangkan hati dan bagi kita menjadi sukacita. Makanya kita tetap dalam kekuatan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah melalui kasih, mengasihi orang lain dengan ketulusan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Allah. Hanya kita tetap dalam kekuatan untuk menunjukkan dan melakukan segala perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami yang selalu menyertai kami dan tetap memberikan kekuatan dalam melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali betapa besar kasih anugerah-Mu yang Tuhan selalu tunjukkan di dalam kehidupan kami. Dan melalui itulah kami juga dapat menunjukkan dan melakukannya di dalam segala perbuatan-perbuatan kami. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan kami lakukan sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, orang-orang yang percaya dan mengakui Engkau. Berkati dan lindungi Tuhan di dalam segala tugas dan aktivitasnya di pagi hari ini, supaya tetap dalam kekuatan. Berkati dan berikan kesehatan kepada semua jemaat-Mu, baik dari anak-anak, remaja, para pemuda, dan para lansia kami serahkan kepadamu Tuhanlah kiranya yang selalu menyertai dan melindungi. Ya Tuhan, begitu juga
Di pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih anugerah-Mu yang selalu melindungi setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat gerejamu dalam segala persiapan-persiapan untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Dalam minggu ini kami telah memasuki minggu-minggu Advent. Tuhanlah kiranya yang selalu menyertai, memberkati seluruh jemaat. Demikian juga para majelis-Mu. Tuhan juga memberikan kekuatan dalam melakukan tugas-tugas setiap hari dan juga dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya kita tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selamat pagi. Shalom.